Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, di dalam menara pembantaian, Xiaoyan melawan langkah kedua keabadian. Namun saat berikutnya, datang lagi satu sosok langkah ketiga keabadian Kaisar. Dan akhirnya, terjadi konfrontasi antara Xiaoyan dengan langkah ketiga. Selanjutnya, Xiaoyan membunuhnya, lalu avatar Taisu menghisap kekuatan abadinya. Pandangan tegas muncul di mata Xiaoyan, tubuhnya bergetar. Dan dia bergegas menuju pria langkah kedua itu dengan kasar. Ketika pria itu melihat sosok Xiaoyan yang bergegas ke arahnya, dia tidak berani ragu. Segera dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan kekuatan keabadian di tubuhnya melonjak tanpa syarat. Puluhan ribu pedang terbang melesat ke langit dan pedang yang padat meraung ke arah Xiaoyan lalu menyelimutinya. Pedang panjang ini semuanya adalah pembudidaya pedang yang telah aku bunuh. Dan kebencian mereka terkandung di dalam pedang. Semakin kuat kebenciannya, semakin kuat kekuatannya. 10.000 pedang, potong. Pria itu berteriak dengan marah dan pedang panjang dengan 10.000 pegangan itu sepertinya mencabik-cabik Xiaoyan. Tetapi dia melihat sosok Xiaoyan di kejauhan lurus. Dia tidak mengelak, apalagi bertahan ketika pedang panjang itu jatuh pada Xiaoyan. Semua suara emas dan besi bertabrakan meletus dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Tampaknya mustahil untuk menembus pertahanan Xiaoyan sama sekali. Tetapi di bawah serangan sengit dari 10.000 pedang terbang, semua pakaian Xiaoyan hancur dan pedang panjang itu meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Tapi luka itu sepertinya hanya memotong kulitnya. Bahkan setetes darah pun tidak keluar. Dan itu semua sembuh kembali dalam sekejap mata. Sosok langkah kedua gemetar di dalam hatinya dan Xiaoyan datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosoknya hanya bisa mengelak ke belakang. Jubah lengannya terayun dengan keras lagi. Ribuan pedang memadat dan berubah menjadi pedang besar sepanjang ratusan kaki, lalu menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan melihat pedang raksasa itu, merasakan energi pedangnya yang ganas dan mengeluarkan penguasa berat Suan. Api dan guntur mengalir ke dalamnya dan energi kekerasan melonjak ke langit. Pria itu tidak berhenti di situ. Seteguk darahnya segera keluar dan tanda darah terbentuk di depannya. Pedang darah berdaulat. Sekarang dengan raungannya, tanda darah membengkak dengan cepat dan kemudian hantu besar berwarna darah muncul di udara. Hantu mengangkat pedang raksasa dan kemudian menebas ke arah Xiaoyan lagi. Xiaoyan sedikit mengerinyit. Tapi meski begitu, wajah Xiaoyan tetap tidak berubah. Dia masih mengayunkan penguasa berat Suan. Bagaimanapun, konfrontasi saat ini belum mencapai batas Xiaoyan dan kekuatan dewa asli bintang 3 lebih dari itu. Energi tak tertandingi dari keduanya menyapu sekeliling dengan gila-gilaan dan energi iblis di kabut abu-abu sepertinya menghilang saat ini. Serangan ini mengorbankan esensi darah pria itu dan menghabiskan energi hidupnya. Jadi kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Ini adalah susunan pedang yang telah dia atur sejak lama. Dan itu juga alasan mengapa dia bisa melawan Xiaoyan begitu lama. Tentu saja, meskipun Xiaoyan tidak memiliki keuntungan dalam konfrontasi, tetapi itu tidak dapat menghancurkan atau mengalahkan Xiaoyan. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku tidak boleh menyerah. Wajah pria yang memegang pedang itu sangat suram dan dia menyadari bahwa tidak ada trik lain selain formasi pedang yang bisa bersaing dengan Xiaoyan.
Terlihat bayangan darah di udara berangsur-angsur mengeras, dan ketika melihat penampilannya dengan jelas, itu tampak seperti sosok pria yang membesar, memegang pedang besar ratusan kaki, menutupi langit dan menghalangi matahari, dan aura tubuhnya melonjak memancarkan aura pedang. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat sosok besar ini dan matanya sedikit menyipit. Sosok besar yang memegang pedang di kedua tangannya mengeluarkan raungan yang mengerikan, dan pada saat berikutnya dia mengayunkan pedang raksasa sepanjang 100 kaki itu menuju Xiaoyan. Pria yang memegang pedang ingin melihat bagaimana keadaannya. Alam dewa api segudang, tebasan pemecah kekosongan Shenyan. Mata Xiaoyan serius dan dia tidak berani ceroboh tentang serangan balik putus asa dari langkah kedua. Warna bayan putih pada pandangan pertama, tetapi ketika pupilnya berkontraksi dan menembus warna aslinya, diketahui bahwa bayan sebenarnya tidak memiliki warna. Pada saat ini, itu menyebar dari tubuh Xiaoyan dan menutupi sekelilingnya. Menghadapi pedang raksasa yang mengaum, Xiaoyan tidak mundur, tetapi langsung naik. Sosok Xiaoyan mendominasi, nyala api melonjak di atas penguasa berat Suan di tangannya, dan energi sumber telah berubah menjadi api putih yang tak terhitung jumlahnya dan dituangkan ke dalam penguasa berat Suan. Sayap Valkyrie tiba-tiba muncul di belakangnya, dan sosoknya seperti anak panah yang terbang dari busur, dan dia mengayunkan penguasa berat Suan. Api yang membumbung tinggi ke langit mengalir deras. Pedang darah raksasa mengayun ke bawah dan bertabrakan. Pada tabrakan pertama, Xiaoyan mengalami sedikit kerugian, tetapi dia tidak membiarkan tubuhnya kehilangan kendali. Dia hanya menembak balik sedikit dan segera mengangkat lengannya, lalu tebasan kedua menyusul. Itu adalah tabrakan sengit dan tak tertandingi lainnya, dan energi keduanya menyapu dengan liar. Meskipun tebasan ini masih gagal untuk memblokir pedang raksasa yang mengaum, tapi itu mengejutkan mereka. Setelah dua tebasan, kekuatan pedang raksasa itu jelas sangat melemah, dan setelah tebasan ketiga, ini juga akan menjadi serangan yang terkuat dari Xiaoyan. Xiaoyan berhenti sebentar. Kali ini dia memegang penguasa berat Suan dengan kedua tangannya, dan sumber energi agung berubah menjadi api yang mengerikan yang mengalir ke penguasa berat Suan sambil berputar-putar. Untuk sesaat, bayan menjadi gelisah dan mulai menyusut. Kekuatan yang penuh kehancuran menyebar kemana-mana. Keduanya bentrok lagi dengan kekuatan yang paling dahsyat. Itu menghancurkan udara dengan gila-gilaan, dan itu meledak. Nyala api menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Jiwa serta tubuh pria di dalamnya terbagi secara paksa, dan dia kehilangan kesadaran untuk sementara waktu. Apakah aku mati? Itulah pikiran pertama dari sosok itu. Tetapi ketika dia bereaksi dengan cepat, ada rasa sakit dari jiwa dan tubuhnya yang terbakar. Rasa sakit keduanya saling terkait, membuatnya berteriak kesakitan. Dengan kekuatan keabadiannya, dia dapat sembuh dengan cepat. Hanya saja ketika pria itu kembali sadar dan melihat ke atas lagi, terlihat ada retakan kecil dan terdengar suara berderak dari pedang darah raksasa itu. Xiaoyan memegang penguasa berat Suan dan masih bertarung melawan sosok hantu yang memegang pedang darah raksasa, dan itu berada di ambang batasnya. Dan ketika retakan itu muncul, itu seperti jaring laba-laba, dan saat berikutnya tiba-tiba pedang darah raksasa itu patah. Dan mata pria itu melihat dengan marah. Saat ini tidak ada lagi jalan keluar, jadi dia harus berjuang mati-matian. Sepertinya hanya ini satu-satunya cara untuk pergi, gumamnya. Tubuh pria itu melonjak dengan energi iblis, dan pil ajaib yang terkondensasi di tubuhnya meledak. Kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi gelombang kehancuran. Terlihat sosok pria itu terus membesar. Kemudian darah dan dagingnya meledak dengan keras. Tetapi itu tidak meledak dengan kekuatan ledakan diri yang kuat seperti yang dibayangkan.
daging dan darahnya mengalir menuju bayangan darah besar di udara. Segera sosok bayangan darah menjadi padat lagi dan seteguk darah keluar dari mulut raksasa berwarna darah. Darah itu seperti sungai dan darahnya melilit pedang darah raksasa yang patah. Pedang raksasa itu mulai menggeliat dan terlihat seperti hidup. Seluruh energi iblis raksasa itu melonjak dan tampaknya dia kehilangan kesadaran saat ini. Menggunakan energi iblis, Xiaoyan sedikit terkejut merasakan aura yang memancar dari raksasa berwarna darah itu. Matanya bersinar dengan kegilaan yang intens. Saat berikutnya, raksasa berwarna darah itu mengangkat pedang besar berwarna darah di tangannya dan mengayunkannya ke arah Xiaoyan. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya dan dikelilingi oleh energi iblis yang kuat. Dia benar-benar bisa menggunakan energi iblis. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit saat dia merasakan raksasa berwarna darah yang lebih kuat. Meskipun Xiaoyan ketakutan, sepertinya dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk menggunakan energi iblis. Setidaknya untuk saat ini, sepertinya dia telah kehilangan kebijaksanaannya. Pria itu tidak punya pilihan, tetapi pada saat ini, meskipun raksasa berwarna darah itu tampak ganas, itu sebenarnya di akhir pertempurannya. Xiaoyan tidak ingin membuang waktu lagi. Nyatanya, Xiaoyan hanya sengaja menghabiskan energi sumbernya untuk meningkatkan kekuatannya. Dewa asli bintang 3 bahkan dapat mengalahkan orang kuat di langkah keempat. Tidak peduli susunan pedang apa yang diatur oleh orang yang memegang pedang itu. Penguasa berat Suan Xiaoyan meletus dengan kekuatan tubuh abadi yang benar-benar kuat milik Dewa asli bintang 3. Setelah suara keras, penguasa berat Suan yang diayunkan Xiaoyan tiba-tiba menjatuhkan pedang berwarna darah setinggi 100 kaki. Saat berikutnya, Xiaoyan mendekati raksasa berwarna darah itu dan dia memukul dengan penguasa berat Suan yang penuh dengan api di tangannya. Penguasa menelan api dan guntur. Teriak Xiaoyan dengan marah dan penguasa berat Suan itu jatuh dengan keras dan setengah dari kepala raksasa berwarna darah itu hancur. Sosok Xiaoyan tidak berhenti dan dia meninju dadanya lagi. Kemudian dia bisa melihat jantung emas yang berdetak di dalamnya. Ketika sosok Xiaoyan muncul di belakangnya, itu telah memegang jantung emas yang berdetak di tangannya. Xiaoyan juga tidak ragu-ragu, jari-jarinya tiba-tiba tertutup. Jantung itu meledak dan esensi abadi serta darah mengembun. Raksasa berwarna darah itu juga tampaknya kehilangan dukungan kekuatannya dan mulai runtuh. Ketika raksasa berwarna darah itu runtuh, vitalitasnya juga menghilang dengan cepat. Kemudian sosok besar itu menghilang sepenuhnya dan pil ajaib terkondensasi lagi. Xiaoyan memegang pil ajaib di tangannya dan tentu saja cincinnya. Tepat ketika Xiaoyan masih memikirkan apakah akan menelan pil ajaib, kabut abu-abu di sekelilingnya melonjak ke arah Xiaoyan. Pemberdayaan energi iblis. Xiaoyan sedikit terkejut. Energi iblis mengalir ke tubuhnya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, pil ajaib di tubuh Xiaoyan berputar dengan gila-gilaan. Tetapi pada saat yang sama, ada ki murni yang mengalir ke lautan bintang Xiaoyan. Pada saat ini, jumlah latar belakang ki asal Xiaoyan adalah 620 juta dan itu membutuhkan 900 juta jika dia ingin menerobos ke tahap tengah Dewa Petarung bintang 9. Dengan masuknya ki asal murni, latar belakang ki asal Xiaoyan sekali lagi meningkat secara gila-gilaan. Bahkan jika kecepatan peningkatan Xiaoyan terbatas, itu dapat memaksa Xiaoyan untuk meningkatkan kecepatan memadatkan latar belakang sumber ki. 630 juta, 640 juta. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Bintang Genesis Ki memadat dengan cepat, tetapi pada saat yang sama, masuknya energi iblis telah menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan Xiaoyan saat ini. Meskipun kekuatannya telah meningkat secara gila-gilaan, energi iblis juga membuat Xiaoyan merasa bahwa dia akan kehilangan kendali atas kegilaan di tubuhnya.
Xiaoyan mencoba yang terbaik menggunakan kekuatan Heart of Flame untuk menekan energi iblis di tubuhnya. Warna pil ajaib juga berubah dari terang menjadi gelap. Kemudian dua pola iblis muncul. Meski begitu, energi iblis membuat Xiaoyan berada di antara kegilaan dan ketenangan yang membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Selalu ada perasaan mencapai batas, tetapi tidak pernah mencapai batas. Ketika Xiaoyan mencoba untuk merangsangnya, dia merasa gelisah, seolah-olah itu dapat meledak di tubuhnya kapan saja. Ketika pil ajaib pola kelima muncul, pil ajaib yang semula bergelombang menjadi bulat. Tentu saja, fokus Xiaoyan masih sepenuhnya pada ki sumbernya, karena saat ini lautan bintangnya telah menembus 700 juta. Untungnya, dia mengkonsumsi ki sumbernya sendiri secara gila-gilaan selama pertempuran dengan pria yang menggunakan pedang sebelumnya. Pada saat ini, promosi masih terus berlangsung dan ketika energi iblis mengalir deras, Xiaoyan tiba-tiba merasakan pil ajaib yang gelisah di tubuhnya. Perasaan yang tak terkendali melonjak dan energi iblis segera memenuhi seluruh tubuh Xiaoyan. Dan saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Matanya menunjukkan ekspresi berjuang, tetapi segera semuanya tertutup oleh cahaya merah. "Sial," kata Xiaoyan dengan suara serak, dan segera matanya tampak kehilangan cahaya. Pandangannya menyapu dan kemudian tiba-tiba jatuh pada permaisuri. Pada saat ini, keinginan yang telah ditekan terlalu lama pecah sepenuhnya. Begitu sosok Xiaoyan bergerak, dia bergegas menuju permaisuri dan dengan tarikan keras kedua tangannya, dia merobek pakaian permaisuri. Di dalam menara pembantaian, mereka berbaur satu sama lain dan pemandangan itu sangat luar biasa. Tubuh permaisuri seperti batu giok putih, Xiaoyan juga seperti api yang berkobar. Kemudian, suara-suara yang dipenuhi dengan musim semi datang dan pergi. Hanya saja cuma kelinci awan es yang dapat melihat pemandangan seperti itu. Dan bagaimanapun juga dia adalah kelinci, jadi dia tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Dia hanya menganggapnya menjengkelkan. Tetapi dia tidak berani marah atau berbicara, jadi dia hanya bisa menelan kemarahannya. Tidak diketahui pasti berapa lama cahaya merah di mata Xiaoyan akan menghilang dan semua energi iblis di tubuhnya ditekan. Ketika dia mendapatkan kembali kewarasannya, Xiaoyan melihat tubuh halus di bawahnya dan tiba-tiba menunjukkan rasa malu di pipinya. Kemudian dia segera bergegas berdiri. "Suamiku kebetulan sangat kuat." Pada saat ini, permaisuri mengatakan sesuatu dengan tiba-tiba yang membuat Xiaoyan bahkan menjadi lebih malu. "Baru saja aku dikendalikan oleh energi iblis. Aku benar-benar minta maaf." Begitu Xiaoyan selesai berbicara, dia berbalik dan tidak berani menatap langsung ke permaisuri. Tepat ketika Xiaoyan menutup matanya dan duduk, dia merasakan kelembutan yang tak tertandingi datang dari belakangnya dan bahkan lebih banyak aroma yang harum bertiup dari sisi pipinya. Xiaoyan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Bahkan jika dia mengatakan maaf di dalam hatinya saat ini, sepertinya dia tidak bisa menghilangkan rasa bersalah di dalam hatinya. Energi iblis pada suamiku belum sepenuhnya hilang. Itu akan datang lagi. Ketika tubuh lembut itu dekat dengan punggung Xiaoyan, energi iblis yang telah ditekan dengan susah payah melonjak lagi. Xiaoyan ingin mengendalikannya, tapi energi iblis yang kuat membuat Xiaoyan tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Terlebih lagi ketika kehangatan dan kelembutan terjalin di bibir Xiaoyan, hati Xiaoyan yang gelisah tidak bisa lagi dikendalikan pada saat ini. Dan yang membuat Xiaoyan semakin terkejut adalah ketika dia kehilangan kesadaran barusan, latar belakang ki asalnya sendiri tiba-tiba meroket. Dan kali ini ketika Xiaoyan tidak kehilangan kesadaran, pada saat masuk, kekuatan permaisuri yang kuat jelas merupakan pelengkap yang hebat untuk Xiaoyan.
Xiaoyan tersenyum kecut di dalam hatinya, tidak menyangka akan memiliki efek seperti itu. Jika itu dapat meningkatkan kekuatannya, tidak masalah meskipun dia seorang bajingan. Tetapi jika Cailin tahu, dia mungkin akan tercabik-cabik. Xiaoyan berpikir untungnya ini adalah alam Suanyin dipisahkan oleh dunia. Selama dia merahasiakannya, tidak ada yang akan membocorkannya, dan itu semua dipaksakan dan tidak disengaja. Ini adalah bagaimana Xiaoyan menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, dan pada saat ini dia merasa bahwa sumber Qi dan bintang-bintang mengembun semakin cepat, jadi dia bekerja lebih keras tanpa sadar. Kelinci awan es di bawah naik turun, seolah-olah melihat kesepian dan ketidakberdayaan paling ekstrim di dunia. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku seharusnya tetap tinggal di bintang Wan Xiang. Aku benar-benar tidak tahu mengapa menjilati wajahku dan mengikutinya. Hati kelinci awan es mungkin memiliki ekspresi seperti itu. Jika melihatnya dari luar, seluruh menara pembantaian memiliki bentuk yang unik. Itu adalah segitiga besar, lapisan bawahnya sangat luas, dan tampaknya terbagi menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Dan ruang menjadi lebih kecil dan lebih sedikit saat naik. Setelah memasuki menara pembantaian, setiap orang harus berjuang untuk bertahan hidup, sehingga dalam waktu singkat, banyak kaisar abadi tumbang. Hanya yang lebih kuat yang bisa bertahan dan terus mendaki menara pembantaian. Di antara 10.000 makhluk abadi yang memasuki tempat ini, mungkin hanya sedikit yang bisa bertahan pada akhirnya. Tetapi setelah Xiaoyan membunuh keduanya, dia tidak secara paksa dikirim ke tingkat yang lebih tinggi, yang mungkin berarti jika dia memilih untuk berhenti, dia dapat mencari secercah kehidupan. Namun Xiaoyan yang memasukinya merasakan sesuatu yang aneh. Sepertinya semua orang telah menelan pil sumber dan ada energi iblis yang sangat kuat di tubuh mereka. Dan mereka semua tetap bersih dan tidak terpengaruh oleh energi sihir. Pada saat yang sama, setelah Xiaoyan memasuki menara pembantaian, beberapa sosok muncul di luar hutan belantara abadi. Jika Xiaoyan melihatnya, dia akan dapat mengenali bahwa kelompok ini berasal dari Taisu karena tubuh mereka semua menggunakan armor dewa palsu. Disinilah 893 dan 927 menghilang terakhir kalinya. Aku khawatir mereka sudah dalam bahaya. Bahkan jika mereka tidak dapat ditemukan, kita harus menemukan armor dewa palsu. Jumlah kelompok ini ada 5 orang. Dan pemimpinnya berteriak dengan suara berat. Baik, pemimpin 801, teriak yang lain serempak. Agar aman, panggil Dewa Taisu ke sini untuk mencegah kecelakaan. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka berlima bergegas ke hutan belantara abadi tanpa rasa takut, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh 2 orang sebelumnya. Sementara itu, di dalam menara pembantaian tempat Xiaoyan dan Permaisuri berada, Xiaoyan sudah merapikan pakaiannya dan kabut abu-abu telah menghilang sepenuhnya. Dia bisa melihat seberkas cahaya di tengah yang sepertinya merupakan jalan menuju ke tingkat atas menara pembantaian. Setidaknya ada beberapa ribu orang yang memasuki menara ini, dan mereka yang selamat dari pertempuran pertama pasti kuat, dan yang kuat abadi merupakan mayoritas. Dan tentu saja yang akan jatuh juga akan semakin banyak. Tidak peduli berapa banyak keabadian yang hilang dan berapa banyak keabadian yang dapat diciptakan, itu bisa membuat yang lebih kuat menjadi lebih kuat, sedangkan yang lebih lemah akan tersingkir oleh aturan ini. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah. Pada saat ini Xiaoyan akan memasukkan 2 pil ajaib ke dalam botol batu giok, karena perasaan dikendalikan oleh keinginan barusan benar-benar tidak baik. Setelah melihat Xiaoyan hendak menyingkirkan pil ajaib itu, Permaisuri tampak kecewa dengan matanya yang indah. Tapi saat ini Xiaoyan melihat 2 pil ajaib di tangannya dan sedikit mengerinyit.
pil ajaib itu menghilang. Xiaoyan awalnya berencana untuk menyimpannya, tetapi tampaknya jika dia tidak menelannya sekarang, pil ajaib itu akan menghilang dengan sendirinya. Jadi dia tidak punya pilihan. Xiaoyan menghela nafas panjang. Bagaimanapun semuanya telah berakhir. Sepertinya tidak ada perbedaan antara satu kebanyakan dan satu lebih sedikit. Meskipun dia tidak tahu apa efek pil ajaib ini pada akhirnya, setidaknya untuk saat ini, sepertinya hanya orang dengan energi iblis di dalam tubuhnya yang bisa memasuki menara pembantaian ini. Selama energi iblis dalam tubuh dapat dikendalikan, semakin kuat itu semakin baik. Sebenarnya, Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan warisan Raja Iblis Tianhe, tetapi karena dia sudah datang ke sini, itu juga merupakan hal yang baik untuk menambahkan beberapa metode sendiri. Xiaoyan juga sedang bersiap, meskipun dia telah berurusan dengan dua sosok Taisu dan juga avatar Juchi, namun Xiaoyan tidak tahu apa kekuatan avatar Juchi itu. Tetapi dua dewa abadi yang mengikutinya adalah langkah kelima keabadian Kaisar, dan tentunya itu juga menjadi ancaman yang berpotensi besar. Tidak ada teleportasi wajib, artinya seseorang akan memasuki lapisan atas satu langkah lebih awal, sehingga menempati posisi yang menguntungkan atau mengarahkan formasi terlebih dahulu, dan pendatang baru akan dirugikan. Xiaoyan memandangi cahaya di ujung dan melihat lagi pil ajaib yang tadinya menghilang kini muncul lagi. Dia segera menggertakkan gigi dan melemparkan kedua pil ajaib ke dalam mulutnya. Segera energi iblis yang agung melonjak menuju pil ajaib yang sudah memiliki 5 pola iblis di tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan menjadi kabur lagi, seolah-olah dia bisa melihat hasrat membara di matanya. Hanya saja kali ini Xiaoyan tampaknya siap. Heart of Flame yang agung secara paksa menekan energi iblis. Kemudian dia duduk bersila di udara, menahan gerusan energi iblis dan menekan keinginan melalui kekuatan jantung api. Meskipun permaisuri tidak mengatakan apa-apa, saat melihat ini masih ada kilatan kekecewaan di matanya. Pil ajaib 7 pola. Xiaoyan perlahan membuka matanya. Kedua pil ajaib itu telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam pil ajaib 5 pola di tubuhnya. Tapi Xiaoyan tidak tahu banyak tentang level apa 7 pola itu dan apa fungsinya. Sekarang dia hanya bisa mengumpulkannya terus menerus. Xiaoyan juga percaya bahwa keberadaan pil ajaib pasti ada artinya. Xiaoyan menekan nafsu yang ditimbulkan oleh energi iblis dan segera membuka matanya melihat sinar di ujung. Ayo kita pergi. Xiaoyan menatap permaisuri, melihat pipi permaisuri yang memerah dan tersenyum manis. Xiaoyan buru-buru memalingkan muka karena dia tidak bisa membiarkan energi iblis yang telah ditekan begitu keras melonjak kembali. Sosok Xiaoyan menyapu ke arah berkas cahaya dan saat ini dia tidak lupa mengeluarkan pil sumber dan melemparkannya lagi ke dalam mulutnya. Hanya dengan menerobos ke keabadian, dia dapat melakukan teknik pembentuk kehidupan dan menggabungkan banyak avatar untuk bertarung bersama. Selain itu, Xiaoyan memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Jika berjalan dengan baik, mungkin dia dapat memiliki avatar ketika dia pergi dari alam Suanyin. Tapi ini hanya ide Xiaoyan. Apakah itu akan berhasil? Xiaoyan tidak akan memaksanya. Jika Juchi benar-benar berniat untuk merencanakan melawan Xiaoyan di sini, maka Xiaoyan akan menerima tiruannya tanpa ampun. Meskipun Juchi dapat dianggap sebagai reinkarnasi dari Yang Mulia, dia tidak mendapatkan bantuan dari Yang Mulia Jahat Shizun, dan dia tidak memiliki kekuatan klan Cimi untuk merebut tubuh. Jadi begitu Xiaoyan diberi kesempatan, dia tidak akan bisa menang melawan Xiaoyan. Dan ide Xiaoyan justru mengambil avatar yang mengikuti Juchi sebagai miliknya. Jika itu terlalu kuat, Xiaoyan tetap akan mengambilnya, walau ada bahaya serangan balik setelahnya. Namun Xiaoyan tidak begitu khawatir karena ada 9 peti mati di dalam pagoda emas.
selama dia menyegelnya di 9 peti mati, dan itu tidak akan terlambat untuk menggunakannya ketika Xiaoyan cukup kuat. Xiaoyan juga mengerti di dalam hatinya bahwa dia membutuhkan jenis keterampilan bertarung yang lebih kuat, tetapi sangat disayangkan bahwa tingkat keterampilan di dalam pagoda emas akan memilih sesuai dengan kekuatan Xiaoyan sendiri, dan dia tidak dapat secara langsung memperoleh keterampilan bertarung yang lebih kuat darinya. Dan sekarang Xiaoyan hanya dapat memperoleh tahap penciptaan. Ketika dia sampai pada seberkas cahaya, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Kemudian dia tenggelam ke dalam seberkas cahaya, dan kekuatan hisap membawa sosok Xiaoyan ke lantai atas menara pembantaian. Permaisuri memeluk kelinci awan es dan mengikuti di belakang Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.